Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu sama Teh Ica dari MA Miftahul Huda. Kali ini Teh Ica akan coba jelasin apa itu semesta bilangan. Tapi sebelum ke semesta bilangan itu sendiri, kalian tahu nggak apa itu bilangan? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilangan adalah satuan dalam sistem matematis yang abstrak dan dapat diunitkan, ditambah atau dikalikan. Selain itu, bilangan juga merupakan ide yang bersifat abstrak yang bukan simbol atau lambang yang memberikan keterangan mengenai banyaknya anggota himpunan. Sedangkan menurut Hermawan dan Hasanuddin, bilangan adalah salah satu komponen dalam matematika yang kita temui dalam aktivitas sehari-hari dengan simbol-simbol numerik sebagai representasinya. Jadi, apa bilangan Berdasarkan penggunaannya, bilangan terbagi ke dalam dua macam, yaitu ada bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal digunakan untuk menyatakan jumlah atau kuantitas suatu objek, sedangkan bilangan ordinal digunakan untuk menyatakan posisi atau urutan dalam suatu objek. Nah, yang merah-merah di video ini merupakan contoh-contohnya. 1000 orang untuk bilangan kardinal pertama dan ke 154 untuk bilangan ordinal. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam bilangan. Pertama, ada bilangan asli atau natural numeral. Bilangan yang mencakup semua bilangan bulat positif dari 1 hingga tak hingga. Bilangan ini digunakan untuk tujuan penghitungan. Perlu diketahui juga bahwa bilangan asli ini mencakup semua bilangan bulat positif kecuali 0. Dengan kata lain, semua bilangan asli adalah bilangan bulat, tapi tidak semua bilangan bulat adalah bilangan asli. Nah, misalnya bilangan asli seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berdasarkan bentuknya, bilangan asli terdiri dari 4 macam, diantaranya bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2, bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2, bilangan prima, bilangan yang hanya habis dibagi 1, dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya ada bilangan komposit, yaitu bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Misalnya, 4 adalah bilangan komposit karena 4 habis dibagi 1, 2, dan 4. Yang kedua ada bilangan 0. Zero numeral adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak berisi, ada tapi tidak ada, dan bukan kosong. Lambang bilangannya seperti pada gambar. Berdasarkan sejarahnya, angka 0 pertama kali ditemukan dalam peradaban India pada abad ke-5 merevolusi matematika dengan memperkenalkan konsep ketiadaan sebagai bilangan. Dari sana, 0 menyebar ke dunia Arab dan Eropa menjadi dasar penting dalam sistem bilangan modern dan matematika lanjutan. Ketiga, ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 sampai tak hingga. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, adanya angka 0 ini menjadi pembeda antara bilangan asli dan bilangan cacah. Jadi jangan sampai tertukar ya antara bilangan asli dan bilangan cacah. Keempat, ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Jika digambarkan dalam garis bilangan akan tampak sebagai berikut. Nah, bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan angka 0 disebut bilangan bulat positif, sementara yang terletak di sebelah kiri angka 0 disebut bilangan bulat negatif. Adapun himpunan bilangan bulat adalah minus tak hingga, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Bilangan selanjutnya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A per B. A disebut sebagai pembilang atau bilangan yang dibagi, sedangkan B disebut penyebut atau bilangan pembagi. Perlu diketahui bahwa B atau penyebut dalam bilangan pecahan tidak boleh 0, sebab kalau penyebutnya 0 maka pecahannya menjadi tidak terdefinisi. Ada 3 jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Pecahan biasa terdiri dari 2 jenis, yaitu pecahan murni untuk A lebih kecil dari B, dan bukan pecahan murni, yaitu A lebih besar dari B.
Sedangkan untuk pecahan campuran bentuknya adalah A, B per C, di mana A merupakan bilangan bulat, B dan C merupakan bilangan pecahan murni. Yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini biasa kita kenal dengan bilangan koma. Selanjutnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional dapat dikenali dengan ciri-ciri, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, dapat dinyatakan dalam pecahan desimal terbatas, dapat dinyatakan dalam pecahan desimal tak terbatas berulang. Nah, bilangan rasional ini merupakan perluasan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dengan demikian, anggota-anggota bilangan rasional ini terdiri dari seluruh anggota bilangan bulat dan seluruh anggota bilangan pecahan. Lalu, kebalikan dari bilangan rasional adalah bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B termasuk bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Adapun ciri-ciri dari bilangan irasional adalah tidak dapat dinyatakan dalam pecahan biasa, jika dinyatakan dalam pecahan desimal merupakan pecahan desimal yang tak terbatas dan tak berulang, seperti misalnya akar 2 sama dengan 14142 dan seterusnya. Dapat dinyatakan dalam bentuk akar seperti akar 3, akar 5, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real mencakup semua bilangan yang dapat diwakili dalam garis bilangan, termasuk bilangan bulat, pecahan, desimal, dan lain sebagainya. Contoh dari bilangan real adalah negatif 835, 27, 0,333, dan 3 akar 5. Selanjutnya ada juga bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang jika dikuadratkan akan menghasilkan hasil negatif. Dengan kata lain, bilangan imajiner didefinisikan sebagai akar kuadrat dari bilangan negatif yang tidak memiliki nilai pasti. Bilangan imajiner biasanya ditulis dalam bentuk bilangan real yang dikalikan dengan satuan imajiner yang disebut I. Bilangan imajiner tidak dapat diwakili dalam garis bilangan biasa dan merupakan konsep matematika yang penting dalam aljabar. Nah, yang terakhir ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Bilangan kompleks juga bisa divisualisasikan pada bidang kompleks, di mana sumbu X mewakili bilangan real dan sumbu Y mewakili bilangan imajiner. Aljabar bilangan kompleks memungkinkan kita untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang tidak memiliki solusi dalam bilangan real, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sifat-sifat matematika yang lebih kompleks. Dengan pemahaman yang baik tentang bilangan kompleks, kita dapat membuka pintu untuk berbagai aplikasi teknologi dan ilmiah yang lebih maju, membuatnya menjadi salah satu konsep kunci dalam matematika dan teknik. Baik, barusan itu adalah semesta bilangan atau kumpulan-kumpulan dari keseluruhan bilangan. Nah, kenapa sih kita mesti belajar tentang semesta bilangan? Ini dia manfaatnya. Berikut ini manfaat dari mempelajari semesta bilangan. Memahami konsep matematika lebih dalam, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, aplikasi dalam sains dan teknologi, teori bilangan dan kriptografi penting untuk keamanan data dan penelitian. Ilmu komputer menggunakan bilangan untuk pemrograman dan komputasi, meningkatkan logika dan berpikir kritis. Manfaat finansial seperti pengelolaan uang dan investasi juga mempermudah pelajaran matematika tingkat lanjut. Jadi, refleksi dari video pembelajaran kali ini kita telah mengenal jenis-jenis bilangan yang ternyata tidak hanya digunakan saat mengerjakan soal matematika saja, tapi cukup banyak juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, minus 40 derajat itu merupakan suhu di kutub utara. Kemudian ada takaran adonan kue, yaitu 2/3 tepung terigu misalnya untuk membuat kue coklat. Bayangkan jika tidak ada bilangan pecahan dan bilangan minus, bagaimana kehidupan kita? Sekian dari saya, ingatlah bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian ia diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai ayat 41. Terima kasih, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.